Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita hijrah part 2. Namun sebelumnya saya akan flashback ke kampung halaman dulu, karena ada beberapa teman yang ingin mengetahui tentang kehidupan sehari-hari sebelum saya datang ke Madiun. Nama saya Rosalina Da Silva, nama Islam saya Rosalina Hafsah Rahmawati. Biasa kecil di Timor Leste dipanggil Pualau. Saya juga kurang tahu Pualau itu dapat dari mana, tapi seluruh keluarga saya dan orang tua saya memanggil saya dengan sebutan Pualau. Kalau tidak salah itu katanya nama dari nenek saya atau keluarga saya yang sudah tidak ada. Saya terlahir dari keluarga sederhana, keluarga besar. Kenapa keluarga besar? Karena saya anak keempat dari 10 bersaudara. Ayah saya seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga. Selain mengurus anak-anaknya, ibu saya juga membuat kain tenun Timor Leste. Biasanya 1 lembar kain tenun ibu saya menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 3-4 hari. Selain bertani, ayah saya juga serabutan, mengumpulkan batu, pasir, dan pada sore hari hampir setiap hari itu bapak saya itu ikut adu ayam, karena itu sudah menjadi tradisi di sana. Taruhan di adu ayam. Memang ini kurang bagus untuk didengarkan, tapi memang ini yang terjadi di sana. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang mu'alaf di Timor Leste itu belum ada bimbingan, masih sangat minim. Jadi belum memahami mana yang halal, mana yang haram. Ibadah itu seharusnya bagaimana, itu pun belum memahami, sehingga sholat saja hanya pada hari Jumat dan hari-hari besar saja. Nah, salah satu faktor yang mendorong saya ingin belajar di Jawa itu dari kecil itu saya sudah punya keinginan ingin ke Jawa untuk belajar, ya karena itu. Tapi untuk part-part selanjutnya ya kita bahas bagaimana dan kenapa saya datang ke Jawa. Sebagai anak kecil yang terlahir di kampung, ya sama seperti pada umumnya anak-anak yang lain, permainannya juga sama kayak anak-anak yang lain. Tapi saya juga membantu orang tua saya. Permainan yang sering kami lakukan di kampung saya pada waktu saya kecil yaitu ya bermain kelereng, ya seperti layaknya anak laki-laki, bermain sama anak laki-laki, main kelereng, main lompatan karet, kemudian main kemiri, lempar kemiri, lompatan tali, bahkan sampai main di sungai, berenang di sungai, sampai dicari orang tua karena nggak pulang-pulang. Ya, banyak sekali kalau kenangan-kenangan di Timor Leste waktu saya masih kecil. Kemudian selain saya bermain dengan teman-teman, saya juga sempatkan waktu untuk membantu orang tua saya angkat air. Kalau kami di sana karena masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Jadi kalau untuk mendapatkan air bersih, kami harus angkat air ke rumah tetangga yang memiliki sumur. Jadi di kampung saya itu ada beberapa rumah yang memiliki sumur. Ya, kita harus angkat air untuk mandikan anak-anak yang masih kecil, adik-adik kecil. Kemudian untuk berwudu itu kan semuanya kita angkat. Jadi kita nggak pergi Kalau untuk cuci pakaian itu biasanya orang tua saya sama kakak saya yang sudah besar itu mencuci di sungai.
selain angkat air, saya juga membantu orang tua saya cari kayu bakar karena kami di sana masih menggunakan kayu bakar. Jadi bantu meskipun tidak banyak, tapi sedikit-sedikit tetap membantu. Itu mungkin orang tua saya membiasakan kami untuk mandiri, jadi memang kami dilatih untuk seperti itu dari saya kecil. Sebelum kita melanjutkan cerita, saya ingin menceritakan rumah saya itu seperti apa ya pada waktu itu. Jadi rumah saya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat gambar di belakang saya. Nah, rumah saya itu terbuat dari alang-alang atapnya. Kemudian temboknya itu terbuat dari bambu. Nah, tiang-tiangnya itu terbuat dari kayu. Terus lantainya masih tanah banget. Jadi kalau tidak disiram ya gersang, berdebu. Pokoknya kalau pagi hari itu kita harus rajin untuk dibersihkan, disapu, disiram, baru kita bisa duduk dengan tenang. Kalau tidak tuh debu tuh naik. Kemudian kenapa kok lampu uplinya itu harus dimatikan sebelum kita tidur? Karena itu tadi, rumah itu kan kalau dari alang-alang, dari kayu itu sangat rawan untuk kebakaran. Sehingga sebelum tidur dari keluarga saya itu memang lampu itu harus dipadamkan. Banyak sekali terjadi di kampung saya itu memang terjadi kebakaran, itu karena mungkin kelupaan mematikan lampu dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita posisi mau tidur, sudah naik di ranjang, itu sudah benar-benar sudah gelap gulita karena tidak ada listrik sama sekali, tidak ada cahaya sedikit pun. Kalau misalkan kita mendengar suara-suara, ya biasanya ayah saya terbangun bawa senter cari-cari lampu upliknya dulu, baru kemudian dinyalakan lagi, atau mencari arah suara. Itu biasanya ayah saya yang membawa senter keluar pintu apa. Kenapa? Di sana kan kita masih pelihara anjing juga. Jadi suara anjing biasanya itu sangat memang sih orang muslim itu kan anjing itu tidak boleh ada dalam rumah kita, tapi itu kembali lagi dari itu tadi, belum memahami. Jadi tetap pada umumnya di Timor Leste itu hampir setiap rumah itu punya anjing, dan itu anjing itu untuk melindungi rumah-rumah orang-orang Timor itu sendiri. Nah, jadi garis besarnya lampu itu tadi harus mati. Mau tidur bagaimanapun, mau masih, bahkan ada yang masih tidak bisa tidur bergadang tuh dalam ini keadaan yang gelap gulita. Kalau misalkan di Timor Leste itu kalau lampu mati itu malah bulan itu, kalau bulan terang bulannya atau bulan purnama itu dia terangnya itu benar-benar terang, kita bisa merasakan bulan itu ada. Kalau kita di sini kan sudah tidak bisa merasakan bulan itu ada, karena apa? Cahaya lampu sudah terlalu terang sehingga kita tidak ini. Tapi kalau di Timor Leste, kalau pada saat bulan purnama itu benar-benar bagus, indah. Jadi kita kalau mau duduk-duduk cerita sama keluarga itu malah lebih asik lagi. Nah, saya memang waktu di Timor Leste saya belum sekolah. Selain karena saya memang belum cukup umur, saya tidak sempat untuk, harusnya saya itu waktu itu sekolah TK, tapi karena saya tidak bisa sekolah di TK, alasannya karena jaraknya yang jauh. Sekolah TK ada tapi jaraknya itu jauh, sehingga tidak ada yang mengantarkan. Ya akhirnya saya ikut-ikutan kakak saya ke sekolahnya. Jadi setiap kakak saya pagi berangkat mau sekolah, saya juga sudah siap. Jadi saya ikut kakak saya, kadang saya ikut di dalam kelasnya kakak saya, kadang saya dititipkan kakak saya di dalam kelas 1. Pokoknya saya itu senang ikut di mana saja saya. Pokoknya yang penting saya itu mendengarkan ini orang belajar, dan di sana insya Allah tidak keberatan. Jadi saya tetap ikut-ikutan belajar bagaimana. Ya dari situlah saya bisa bahasa Indonesia, memang saya dapat dari situ.
Bahkan kalau di Timor Leste itu kan setiap hari Jumat itu, khususnya di sekolah, kakak saya sekolah itu kan hari Jumat itu setiap wajib kerja bakti, setiap itu sudah rutin. Jadi ketika kerja bakti itu, karena saking senangnya saya bermain, kakak-kakak yang mereka kan bersihkan rumput itu pakai arit itu. Jadi ketika lagi bersihkan rumput, nah saya ini main di situ. Jadi arit itu kalau nggak salah alit saya di sini nih sampai sekarang tidak tumbuh bulunya karena kena arit itu, berdarah-darah. Lari pulang ke rumah, diantarin pulang sama kakak itu tadi, diantar pulang ke rumah. Nah, itu pengalaman yang memang sangat berkesan. Tapi saya senang karena saya bisa dapat teman, dan saya juga dapat ilmu juga. Nah, saya juga sering setiap sore itu ke masjid untuk belajar TPA, ngaji. Karena di masjid itu kan ada saudara-saudara muslim yang dari Jawa, itu sering membantu anak-anak muslim yang mau belajar mengaji. Jadi saya sering ikut-ikutan belajar di sana, sehingga saya lebih cepat memahami bahasa Indonesia. Karena ketika saya datang ke Jawa itu memang terus terang saja teman-teman, saya tuh banyak yang belum bisa bahasa Indonesia, tapi saya alhamdulillah sudah bisa. Karena itu tadi, memang bergaul itu sangat penting, sehingga kita memang untuk mengetahui hal-hal yang baru itu kita memang harus bergaul dengan yang lainnya. Di part ketiga nanti saya akan menceritakan bagaimana atau awal mula saya datang ke Jawa, dan siapa-siapa yang mendorong saya sampai saya bisa terdaftar di angkatan saya 94 itu untuk berangkat ke Jawa. Karena sebelum itu sudah banyak sekali yang berangkat, tapi saya bisa beruntung masuk daftar di tahun 94 itu. Teman-teman yang penasaran bisa tinggalkan komentar di kolom komentar tentang apa saja, khususnya tentang kehidupan saya sebelum berangkat ke Jawa dan setelah berangkat ke Jawa. Insya Allah nanti saya akan buat video-videonya. Demikian teman-teman, terima kasih supportnya hingga saat ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boa noite, adeus.